Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ke materi setelah UTS selesai kemarin. Ada 8 materi lagi setelahnya sebelum UAS. Nah, yang selanjutnya adalah materi tentang pemberian obat dalam keperawatan radiologi. Ya, kita mulai saja ya untuk penjelasan dari materinya. Bismillahirrahmanirrahim. 5 prinsip dalam pemberian obat. Jadi dalam pemberian obat kepada pasien kita harus mempunyai 5 prinsip yang biasanya kita terapkan dalam keperawatan ya, di rumah sakit, di klinik, di puskesmas ya, di bidan swasta dan semua fasilitas kesehatan harus memberikan 5 prinsip dalam pemberian obat. Kalau kita lihat ada yang 5 prinsip, ada yang 8, itu berbeda-beda, tapi intinya memang dalam satu tujuan adalah agar pemberian obat tersebut benar dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pasien. 5 prinsip tersebut ada yang pertama adalah benar pasien, artinya adalah obat X untuk pasien X, seperti itu. Jadi jangan obat X untuk pasien A, jadi memang sesuai dengan yang diresepkan oleh dokter. Nah, yang kedua adalah benar obat, artinya adalah obat yang diberikan adalah benar. Misal diberikan antibiotik amoxicillin kepada pasien X, maka yang harus diberikan adalah amoxicillin, bukan antibiotik jenis lainnya. Itu harus benar obat. Kemudian perawat atau tenaga kesehatan juga harus mengecek ya obat yang diberikan apakah benar sesuai dengan yang diresepkan oleh dokter. Kemudian yang selanjutnya adalah benar dosis, artinya adalah dosis yang diberikan adalah sesuai, jadi bukan dosis orang dewasa untuk anak-anak atau sebaliknya, maka sesuai dengan yang diperlukan oleh si pasien. Kemudian yang keempat adalah benar cara atau cara memberikannya. Jadi ada berbagai macam cara pemberian obat, ada yang lewat infus, ada yang lewat suntikan, ada yang lewat anus, ada juga yang lewat bawah lidah atau sublingual. Nah, itu harus diperhatikan juga caranya yang diberikan itu lewat apa. Kemudian benar waktu, artinya sesuai dengan jam-jamnya ya. Misalnya 3 kali sehari pemberian obat, maka setiap 8 jam sekali dia meminum obat ya, disesuaikan. Jam 5, misal 5 sore dia minum obat, maka malamnya 8 jam kemudian, atau sebelum tidur, karena takutnya kalau malam ketika obatnya obat minum misalnya ya, kalau obat minum kan biasanya kita sebelum tidur, sesudah makan sebelum tidur dimakan laginya untuk obatnya. Tapi kalau misalnya lewat infusan, maka si perawat tersebut harus memberikan sesuai tepat ya. Misalnya jam 1 malam untuk memberikan antibiotiknya kembali, maka harus jam 1 malam tersebut diberikan ya, ketika pasien sedang tidur. Tapi harus inform konsen dulu kepada pasien atau kepada keluarga, paling enggak ya, kepada keluarga bahwa akan diberikan obat jam segini, apa obatnya dan lain sebagainya. Nah, itu pemberian obat harus atas pengetahuan si pasien. Jadi kita harus ada inform konsen, minta izin ke pasien. Jadi jangan ada tuh memberikan obat asal aja memberikan obat, tapi harus diberikan, Bu, saya akan memberikan antibiotik, fungsinya untuk ini, atau memberikan anti nyeri, fungsinya untuk mengurangi nyeri ibu dan lain sebagainya, seperti itu ya. Jadi harus memang benar-benar si perawat itu melihat obatnya, pasiennya, namanya ditanya, ibu pasien ini ya, gitu. Kemudian umurnya berapa, Bu, ditanya. Biasanya kalau di klinik sekarang untuk mengambil obat ditanya nama pasien, atau kalau takut mirip nama pasiennya ada ditanya tanggal lahirnya ya, biasanya seperti itu kalau di klinik atau di rumah sakit yang besar ya, sudah rata-rata seperti itu. Kemudian ada julukan 6 benar pemberian obat. Kalau tadi hanya 5 sampai benar waktu. Nah, yang terakhir ada benar dokumentasi, artinya obat yang kita berikan adalah harus didokumentasi atau dicatat oleh si perawat tersebut, seperti itu. Kemudian selanjutnya lagi adalah 8 benar. Kalau tadi cuma sampai dokumentasi, nah ini ada tambahan dari informasi dan respon, artinya kalau tambahan informasi ada memberikan penjelasan tindakan yang akan dilakukan, diinformasikan ke pasien bahwa obatnya apa
kemudian tujuannya untuk diberikan apa, seperti itu. Kemudian bagaimana responnya setelah si pasien tersebut diberikan obat, efeknya apa kepada si pasien. Itu harus kita lihat juga, itu dalam 8 benar pemberian obat. Jadi ada 5, ada 6, ada 8. Nanti tergantung dari institusinya. Biasanya yang lengkap adalah untuk 8 benar. Ada lagi juga 12 benar, ini lebih banyak lagi. Ya, tambahannya ada benar Penkes, ada hak klien untuk menolak. Ya, artinya kalau si klien yang nggak mau diberikan obat tersebut, maka jangan diberikan. Ya, harus inform konsen yang ibu bilang tadi. Kemudian bagaimana reaksi terhadap makanan, apakah ada reaksi terhadap makanan, misalnya makanan B dengan obat A misalnya, itu akan bentrok, misalnya seperti vitamin zat besi ya. Kemudian harus diminum dengan air jeruk dan air putih, tidak boleh dengan soda atau teh atau kopi, karena akan menghambat penyerapan si zat besi tersebut. Nah, itu biasanya kalau untuk obat rata-rata adalah menggunakan air putih dan air jeruk atau air jeruk agar tidak pahit ya, boleh. Kemudian selanjutnya adalah pemberian obat. Pemberian obat yang ibu bilang ada yang pemberian secara oral, kemudian ada yang secara suntikan atau disebut injeksi, sebutnya parenteral. Infusan masuknya ke injeksi juga parenteral. Kemudian ada yang secara sublingual. Nah, sekarang kita akan bahas tentang pemberian obat secara parenteral atau injeksi. Injeksi adalah sediaan steril berupa larutan, emulsi atau suspensi atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan lebih dahulu sebelum digunakan, yang disuntikan secara merobek jaringan ke dalam kulit atau melalui kulit atau selaput lendir. Jadi di sini maksudnya adalah ada yang dicairkan dulu, biasanya ada obat yang bentuknya serbuk maka harus dicairkan dengan cairan steril, tapi ada juga yang langsung obat secara cair, boleh langsung kita suntikan. Kemudian pemberian injeksi merupakan prosedur invasif yang harus dilakukan dengan menggunakan teknik yang steril, artinya obatnya yang dimasukkan steril, jarum suntiknya juga harus steril, jangan bekas pakai pasien lain. Kemudian pada umumnya injeksi dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat proses penyerapan absorpsi obat untuk mendapatkan efek obat yang lebih cepat. Biasanya lebih bagus lewat injeksi karena dia melalui, ada yang vena, ada yang otot, jadi langsung melalui darah. Yang seperti itu dibandingkan dengan yang oral. Tentunya kalau oral kan harus ke lambung dulu ya kan, dicerna dulu oleh usus dan lain sebagainya. Kemudian macam-macam injeksi. Jadi ada macam-macam injeksi, ada yang disebut injeksi intramuskular atau IM, kemudian ada injeksi intravena atau melalui vena, kemudian ada juga injeksi intrakutan atau melalui atas bagian kulit bagian atas, kemudian ada subkutan yaitu injeksi yang kulit bagian bawah. Oke, selanjutnya kita bahas satu-satu. Ini perbedaannya. Kalau intramuskular atau melalui otot, muskular adalah otot, jadi berarti melalui otot. Intramuskular itu angle-nya atau jarum suntiknya itu harus 90 derajat. Kalau subkutan itu adalah 45 derajat karena bagian subkutan itu ada di atas bagian otot ya. Bisa kalian lihat di sini, nih di atasnya ini kan otot, ini bagian subkutan. Nah, kemudian ada intrakutan. Kalau intravena, ini intravena, bagian vena, ya bagian pembuluh darah vena. Kemudian ini sekitar 25 derajat untuk pembuluh darah vena, 30 sampai 25 derajat. Kemudian ada intrakutan atau di bagian kulit ya sekitar 10 sampai 15 derajat. Artinya adalah lebih di atasnya lagi ya, di bagian kulit paling atas. Terus selanjutnya kita bahas satu-satu tentang injeksi intramuskular dulu atau IM. Intramuskular, muskular adalah IM ya, sehingga injeksi yang dilakukan pada jaringan otot dengan sudut 90 derajat. Diingat kalau IM adalah 90 derajat. Memungkinkan absorpsi obat lebih cepat daripada rute subkutan atau bagian kulit bagian dalam karena pembuluh darah lebih banyak terdapat di otot dibandingkan dengan SC. Jadi IM lebih penyerapannya lebih cepat daripada SC atau subkutan. Kemudian injeksi di dalam otot terlarut dalam 10 sampai 30 menit. Obatnya larut dalam 10 sampai 30 menit. Nah, tempat injeksinya
ada di vastus latarius ya, yang tebal dan dapat berkembang baik adalah tempat injeksi yang dipilih untuk dewasa, anak-anak dan bayi. Kemudian otot ventrogluteal, dorsogluteal. Ini dorsogluteal ada di bagian bokong. Kalau vastus ini di bagian paha. Kemudian ada di bagian deltoid ya. Tempat injeksi biasanya terletak 3 jari di bawah presis acromion ya, bagian deltoid si pasien. Kemudian ada selanjutnya ada injeksi intravena. Kalau injeksi intravena adalah penyuntikan obat dalam pembuluh darah dengan sudut 15-30 derajat. Injeksi dalam pembuluh darah menghasilkan efek tercepat ya dibanding dengan IM, yaitu hanya dalam waktu 18 detik ya dalam satu edaran darah, karena ini langsung ke pembuluh darah. Nah, lokasi penyuntikan adalah pada vena-vena alat gerak, misalnya pada tangan, pada kaki juga bisa di bagian situ ya. Kemudian ada vena di bagian jidat juga bisa ya. Kalau biasanya paling banyak adalah di bagian tangan ya. Kemudian lokasi penyuntikan pada vena alat-alat gerak, ada yang kita cari dulu venanya, ada yang di sini, di bagian sini ya, pergelangan tangan, ada yang di lengan tangan ya, ada yang di sini, tergantung si perawat itu menemukan venanya di bagian sebelah mana. Nah, vena itu bisa kita lihat di bagian tangan yang warnanya kebiruan, atau kalau kita tekan ya dengan menggunakan alat ya, jadi kayak iketan, semacam iketan namanya tourniquet, itu nanti akan kelihatan tonjolan. Nah, tonjolan pembuluh darah tersebut yang akan kita masukkan untuk injeksi. Kemudian ada injeksi intrakutan, yaitu penyuntikan obat ke dalam jaringan kulit ya, ke dalam jaringan kulit yang paling atas. Perawat biasanya memberikan injeksi intrakutan untuk uji obat atau uji kulit. Misalnya obat antibiotik diuji dulu ya, tes dulu antibiotik ada alergi atau tidak biasanya. Nah, di bagian kulit nih, ini lebih sakit biasanya, nanti si obat tersebut akan menggelembung di atas kulit tersebut. Nanti setelah itu perawatnya akan memberikan lingkaran di bagian yang disuntikan, biasanya di bagian tangan, dan ditunggu sampai 10 menit apakah ada kemerahan atau gatal-gatal pada di sekitar kulit si pasien. Kalau ada gatal-gatal berarti alergi terhadap obat tersebut, tapi kalau enggak maka boleh diberikan obat tersebut, artinya tidak ada alergi ya. Kemudian lokasi penyuntikan di lengan bagian bawah atau tempat yang dianggap perlu atau yang memudahkan si perawat untuk menyuntikkan obat tersebut. Selanjutnya adalah injeksi subkutan, yaitu injeksi di bawah kulit dengan sudut 45 derajat, dilakukan hanya dengan obat yang tidak merangsang dan melarut baik dalam air atau minyak. Efeknya tidak secepat IM atau intravena karena mudah dilakukan sendiri, misalnya pada insulin pada penyakit gula. Ini biasanya dilakukan injeksi subkutan, atau pada imunisasi juga bisa. Nah, tempat yang paling tepat untuk melakukannya adalah meliputi area vaskular di sekitar bagian luar lengan atas ya, bagian lengan atas, kemudian abdomen dari batas bawah kosta sampai krista iliaka, dan bagian anterior paha. Lokasi penyuntikannya bisa di lengan atas sebelah luar, paha bagian luar, atau daerah dada juga bisa untuk subkutan ya. Kalau subkutan berarti artinya di dalam kulit dengan sudut 45 derajat. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan injeksi, yang pertama adalah jenis fluid dan jarum yang digunakan harus sesuai. Untuk anak-anak yang kecil ya, biasanya fluid dan jarumnya, kemudian disesuaikan juga dengan obat. Misalnya obatnya ada 1 cc, maka menggunakan fluidnya ada yang untuk 3 cc boleh, atau untuk yang 1 cc juga ada. Misalnya obatnya 0,5 cc diperlukannya, maka suntikannya dengan yang 1 cc ada. Jadi bermacam-macam jenis fluid dan jarumnya. Kemudian jenis dan dosis obat yang diinjeksikan harus sesuai. Kemudian tempat injeksinya juga harus diperhatikan dan benar-benar betul tempat injeksinya ya. Artinya kalau di intravena betul ada di vena, intramuskular betul ada dilakukan di otot ya. Kemudian infeksi yang mungkin terjadi selama injeksi, misalnya bekas lukanya ada infeksi tapi rata-rata jarang, hanya peri-peri dan merah aja, atau kondisi atau penyakit kelayan juga harus diperhatikan. Cara pencegahan selama injeksi adalah mencegah kontaminasi larutan, isap obat dari ampul dengan
cepat, yaitu jangan biarkan ampul dalam keadaan terbuka. Ampul itu adalah tempat obat, dipatahkan biasanya bentuknya kaca. Nah, ada juga tempat obat yang hanya disuntikan dengan jarum mengambil obatnya. Ya, itu jangan dibiarkan dalam keadaan terbuka lama-lama. Harus cepat kita masukkan obatnya ke dalam spuitnya. Ya, kemudian untuk mencegah kontaminasi jarum, cegah jarum menyentuh daerah yang terkontaminasi, misalnya luar ampul atau vial, permukaan luar tutup jarum, tangan perawat, atau bagian atas wadah obat. Jadi harus steril bagian jarumnya. Atau misalnya kita ketika mengambil obat dengan jarum suntik, ya, ketika menyuntikkan ke pasien, maka harus diganti lagi jarumnya. Gitu. Bisa seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk mencegah spuit terkontaminasi, jangan sentuh badan penghisap atau bagian dalam karet, ya. Jaga bagian ujung spuit tetap tertutup penutup atau jarumnya. Jadi jarumnya harus tertutup, sudah dimasukkan obat, jarumnya harus tertutup dengan wadahnya ada, ya. Kemudian untuk menyiapkan kulit, cuci kulit yang kotor karena kotoran, drainase atau feses dengan sabun dan air dulu, lalu keringkan kulitnya. Atau misalnya lakukan gerakan mengusap dengan menggunakan membersihkan menggunakan swab antiseptik, ya, atau kapas alkohol, bisa dengan gerakan melingkar, ya. Gerakannya adalah dari dalam ke luar, ya. Kemudian selanjutnya adalah prosedur injeksi. Yang pertama adalah persiapan pasien, cek perencanaannya, perawatannya, kemudian kaji riwayat alergi dan siapkan pasien, menjelaskan prosedur yang akan dilakukan seperti biasa. Kemudian persiapan alatnya, ada spuit steril, ada kapas alkohol, kemudian alat tulis bengkok untuk membuang bekas kapas alkoholnya, kemudian kartu obat atau catatan bahwa obatnya sudah diberikan, sarung tangan. Nah, ini sarung tangan juga sekarang wajib dilakukan ketika injeksi, ya. Kemudian pelaksanaannya, perawat harus cuci tangan dulu, identifikasi klien, bagaimana prosedur yang dilakukan, ya. Kemudian pasang sampiran, takutnya di bagian intramuskular, biasanya di bagian bokong atau paha, maka harus menutup sampiran. Jaga privasi klien. Kemudian menggunakan sarung tangan bila ada klien yang menderita penyakit menular. Biasanya kalau kita semua perawat harus melakukan injeksi sekarang harus dengan sarung tangan. Sarung tangannya boleh yang bersih. Kemudian memilih dan menentukan lokasi injeksi, ya, misalnya di bagian intravena, maka di bagian vena. Venanya harus dicari dulu dengan menggunakan tourniquet. Tourniquet yang biru itu dipasang, kemudian kita lihat cari venanya. Nah, kemudian bersihkan atau desinfeksi lokasi injeksi, ya. Kalau sudah gampang memilih memilih venanya, biasanya tourniquet sudah tidak diberikan atau tidak dipasang. Jadi kalau misalnya perawatnya sudah mahir, biasanya dia sudah tahu venanya di mana, maka boleh langsung menginjeksi. Dan untuk injeksi yang bagian vena, biasanya kita harus cek dulu benar apa di vena apa enggak. Ketika masuk jarum suntiknya, agak tarik keluar bagian atasnya, ya, bagian atasnya tarik keluar bagian untuk mendorongnya, agak tarik keluar, apakah ada masuk darah atau tidak. Nah, ketika ada masuk darah berarti pas di vena, kalau belum berarti belum masuk ke bagian vena, ya. Kemudian bersihkan sebelum memasukkan jarum, nanti harus dibersihkan dengan alkohol, ya, kapas alkohol dengan gerakan sirkuler atau dari dalam keluar, ya, dari dalam keluar membentuk lingkaran atau teknik sirkuler, atau atas ke bawah, dari atas ke bawah boleh. Nah, sekali hapus saja, kemudian buang kapas alkoholnya ke dalam bengkok, kemudian menyuntikkan obat, misalnya intravena berarti 15 derajat sampai 30 derajat, dan sesuai dengan cara dilakukannya, intravena atau intramuskular atau subkutan atau intrakutan. Kemudian masukkan obat secara perlahan-lahan, ya kan. Kalau ini adalah contohnya untuk injeksi secara IC atau intrakutan, atau biasanya uji tes obat. Nah, biasanya kalau uji tes obat kita cabut perlahan-lahan sehingga bagian dari obatnya tersebut menggembung di bagian atas kulit dari si pasien. Jadi ada gembungan, terus kasih lingkar pena, obatnya tunggu sampai 10-15, lalu kaji apakah ada efek alergi atau tidak pada pasien, baru kemudian perawat cuci tangan lagi. Kemudian jangan lupa ketika setelah selesai menyuntikkan, masukkan spuit atau jarum ke dalam box spuit atau jarum, itu ada khusus sendiri. Jadi jangan ke tempat sampah yang biasa, itu harus ke dalam tempat sampah medis yang jarumnya, ya.
Kemudian mengevaluasi, perhatikan dosis obat, namanya, kliennya sesuai atau tidak, terus responnya terhadap si obat tersebut, pasien terhadap si obat. Kemudian dokumentasi atau catat tindakan, kapan dilakukan, reaksinya, pelaksanaannya, catatan keperawatan. Kemudian selanjutnya adalah pemberian obat melalui oral. Kalau oral berarti memberikan obat yang dimasukkan melalui mulut. Jadi biasanya cocok untuk nyaman untuk klien karena mudah, ekonomis, dan dapat menimbulkan efek lokal atau sistemik dan jarang membuat klien terlalu cemas. Biasanya kalau disuntik si pasien udah cemas tuh ya lebih dulu. Nah kalau untuk obat secara oral tidak, karena biasanya dilakukan untuk pasien yang bisa rawat jalan. Ya, kelemahannya reaksinya lambat dan tidak dapat dipakai pada keadaan yang gawat. Kemudian biasanya dibutuhkan waktu 30-45 menit sebelum diabsorpsi di lambung dan di usus kan. Kalau oral harus melalui proses pencernaan dulu. Nah, efek puncaknya biasanya sudah terlihat efeknya sekitar 1 jaman baru terlihat. Kemudian selanjutnya adalah pemberian obat melalui sublingual. Nah kalau sublingual berarti adalah di bawah lidah. Jadi pemberian obat yang dilakukan di bawah, meletakkan obat di bawah lidah. Keuntungannya adalah aksi kerja obat lebih cepat, yaitu setelah hancur di bawah lidah maka obat segera mengalami absorpsi ke dalam pembuluh darah. Dan kalau obat sublingual ini biasanya lebih cepat ketimbang obat oral. Kemudian ada pemberian obat juga melalui inhalasi atau melalui oksigen. Nah ini biasanya yang dihirup agar dapat melalui pernafasannya. Keuntungannya lebih efektif dibandingkan dengan obat oral, kerjanya lebih cepat dan dosis obat lebih kecil. Ya biasanya menggunakan inhaler, ya bisa pada penyakit asma, ya bisa. Kemudian atau pada sungkup oksigen juga bisa dilakukan pemberian obat melalui inhalasi. Kerugiannya tidak cocok dengan sistem, jika obat yang dipakai tidak cocok dengan sistem pernafasan dan mulut pasien mungkin akan menimbulkan iritasi ataupun gangguan pernafasan. Lalu ada pemberian obat secara topikal, berarti melalui kulit, salep dan lain sebagainya. Ya, permukaan kulit atau membran mata, tetes mata, kemudian lubang telinga ya, tetes telinga, dan bisa juga pada vagina ya pemberian obat, dan rektum. Keuntungannya efek lokal, jadi hanya pada kulit saja, jadi mencegah dan meminimalkan efek samping sistemik atau bagian sistemik itu peredaran darah ya, jadi hanya di bagian lokal saja. Kerugiannya absorpsi tidak menentu, apakah nanti salapnya bisa ke kita jadinya salapnya hilang dan lain sebagainya, jadi absorpsinya, penyerapannya tidak tentu. Nah kemudian ada lagi pemberian obat secara anus, lewat anus ya, secara anal biasanya melakukan pemberian secara anas itu ya, melalui rektum ya. Rektum itu melalui anal, misalnya pemberian obat nyeri pada anus biasanya lebih cepat juga, atau pemberian anti panas juga bisa lewat anus ya. Kemudian sampai di situ semoga dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya, sedikit yang bisa ibu berikan, semoga ada manfaatnya. Nanti kita bisa lihat video cara pemberian obat dalam penyuntikan, kemudian sublingual dan lain sebagainya. Nanti ibu berikan videonya, jika ada yang ditanyakan silahkan diskusi lewat Telegram. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.